Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Pasa Tiara. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya terkait hipokondria disorder. Nah, materi video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah seminar psikologi klinis itu dengan dosen pengampu Ibu Dr. Emma Yudiani, MSI Psikolog. Langsung saja untuk materi yang pertama, terkait dari definisi hipokondria disorder. Jadi, hipokondria adalah kondisi kecemasan yang kronis dan penderitanya itu selalu merasakan ketakutan dan kecemasan yang patologis terhadap kesehatan badan sendiri. Definisi menurut Kartono 1986. Nah, istilah hipokondriasis sendiri itu didapatkan dari istilah medis lama, hipokondrium, yang berarti di bawah rusuk dan mencerminkan seringnya keluhan abdomen yang dimiliki pasien dengan gangguan ini. Nah, gangguan hipokondria ini merupakan salah satu preokupasi yang tidak disertai dengan waham. Nah, terjadi minimal selama 6 bulan dan disertai dengan perasaan takut terhadap suatu penyakit yang serius. Next itu terkait ciri-ciri diagnostik hipokondria disorder. Nah, di sini ada 6 ciri-ciri diagnostik dari hipokondria disorder. Itu yang pertama, preokupasi dengan ketakutan menderita. Preokupasi sendiri itu adalah salah satu jenis gangguan pada isi pikiran seseorang. Nah, jadi preokupasi dengan ketakutan menderita itu maksudnya adalah bahwa seseorang tersebut itu memiliki suatu perasaan yang ketakutan bahwa dirinya itu menderita suatu penyakit yang serius. Itu didasarkan pada interpretasi dari orang tersebut yang keliru terhadap gejala-gejala tubuh yang dialaminya. Jadi pada preokupasi dengan ketakutan menderita ini, seseorang tersebut menginterpretasikan yang salah, interpretasi yang keliru terkait dengan gejala-gejala yang dialami oleh tubuhnya tersebut. Jadi menyebabkan suatu ketakutan. Nah, yang kedua itu adalah cirinya itu preokupasi menetap walaupun telah dilakukan pemeriksaan medis yang tepat dan penentraman. Maksudnya di sini, walaupun seseorang tersebut telah melakukan pengecekan atau telah memeriksa ke medis, dan ternyata hasilnya itu tidak terdapat suatu penyakit yang serius, namun seseorang tersebut masih saja merasakan ketakutan akan gejala yang dialaminya tersebut. Nah, yang ketiga itu keyakinan kriteria A itu tidak memiliki intensitas waham. Nah, keyakinan kriteria A ini adalah preokupasi dengan ketakutan menderita tadi. Jadi, ketakutan seseorang itu tidak diikuti atau tidak memiliki intensitas waham. Nah, yang keempat itu hipokondriasis seringkali disertai dengan gejala depresi dan kecemasan. Tentu saja ya, karena kan hipokondria tadi kan adalah suatu gangguan di mana seorang tersebut memiliki rasa ketakutan atau kecemasan terkait penyakit yang serius yang ada pada dirinya. Nah, tentu saja hal itu akan diikuti dengan beberapa gejala lainnya, yaitu salah satunya adalah depresi dan kecemasan. Nah, yang kelima itu adalah gangguan telah bertahan selama 6 bulan atau lebih. Jadi, seseorang itu bisa didiagnosa itu mengalami hipokondria disorder apabila gejala-gejala atau gangguan yang ia rasakan itu telah berlangsung selama 6 bulan ataupun lebih. Jadi, kalau belum 6 bulan itu belum bisa didiagnostik bahwa seorang tersebut mengidap hipokondria disorder, tapi ketika 6 bulan atau lebih itu bisa disebutkan bahwa seorang tersebut benar mengalami hipokondria disorder. Nah, yang keenam itu preokupasi tidak dapat diterangkan lebih baik oleh gangguan kecemasan yang umum. Nah, jadi pada gangguan hipokondria disorder ini tidak bisa disamakan, kecemasannya itu tidak bisa disamakan dengan kecemasan pada kecemasan yang umum seperti kecemasan biasanya, seperti itu maksudnya. Nah, next itu faktor penyebab hipokondria disorder. Jadi apa sih faktor yang menyebabkan seorang itu mengalami hipokondria disorder? Di sini disebutkan ada 2 faktor. Yang pertama faktor biologis dan yang kedua adalah faktor psikososial. Nah, mengapa faktor biologis menjadi salah satu faktor penyebab dari hipokondria disorder? Itu karena pada faktor biologis itu ditemukan adanya faktor genetik dalam transmisi gangguan somatisasi, serta adanya penurunan metabolisme atau hipometabolisme, suatu zat tertentu di lobus frontalis dan hemisfer non-dominan. Nah, selain itu juga pada faktor biologis ini diduga dapat dikatakan sebagai faktor penyebab karena diduga terdapat regulasi abnormal dari sistem sitokinin. Nah, itu tadi. Nah, selanjutnya itu ada juga
dari faktor psikososial. Faktor psikososial ini adalah faktor dari luar. Di sini ada 5 yang termasuk dari faktor psikososial yang mempengaruhi hipokondria. Yang pertama itu adalah memiliki penyakit yang serius selama masa kanak-kanak. Jadi teman-teman, ternyata ketika seseorang itu mengalami atau pernah mengalami suatu penyakit serius pada masa kanak-kanaknya, itu dapat menyebabkan salah satu faktor dari hipokondria disorder. Nah, yang kedua itu memiliki riwayat keluarga yang hipokondriak. Jadi apabila seseorang tersebut memiliki riwayat keluarga yang hipokondriak, itu tidak menutup kemungkinan bahwa dirinya juga akan mengalami atau memiliki penyakit hipokondria disorder tersebut juga. Nah, misalnya nih, ibunya atau ayahnya mengalami hipokondria. Jadi, itu tidak menutup kemungkinan bahwa anaknya juga bisa terkena hipokondria. Itu karena kan dari riwayat keluarganya dia telah mempunyai keluarga yang memiliki riwayat hipokondria. Nah, yang ketiga itu pernah mengalami stres berat yang menyebabkan trauma. Jadi, apabila seorang tersebut pernah mengalami suatu stres yang berat dan itu menyebabkan dirinya trauma akan hal tersebut, ternyata itu juga menjadi salah satu faktor penyebab dari hipokondria disorder ini. Yang keempat itu ada mengalami kekerasan fisik, seksual, trauma pada masa kanak-kanak. Jadi teman-teman tidak hanya riwayat penyakit serius pada masa kanak-kanak yang dapat menjadi salah satu faktor penyebab dari hipokondria, ternyata ketika pada masa kanak-kanak itu pernah mengalami kekerasan fisik, seksual, dan trauma, itu ternyata menjadi salah satu faktor penyebab juga dari hipokondria disorder. Nah, next itu yang kelima adalah perkuatan yang diperoleh dari lingkungan sosial. Tentu saja hal ini ya, karena maksudnya seperti ini. Ketika seseorang tersebut memiliki suatu penyakitnya itu penyakit yang dianggapnya itu biasa aja. Namun karena seseorang tersebut telah mengalami kecemasan, jadi dia menganggap bahwa dirinya itu benar-benar sakit yang sangat serius. Nah, ini didukung oleh lingkungan sosialnya dari teman, entah keluarga ataupun tetangga-tetangga itu mendukung. Wah, kamu ini benar sakit yang parah nih. Nah, sehingga kan itu menjadi salah satu juga faktor penyebab. Jadi, seorang tersebut kan akan menjadi semakin cemas, semakin takut. Jadi, itu dikatakan sebagai salah satu faktor penyebab juga. Next itu terkait pengobatan hipokondria disorder. Jadi bagaimana sih pengobatan dari hipokondria disorder sendiri? Di sini telah dijelaskan bahwa ada 2 pengobatan dari hipokondria disorder. Yang pertama itu melalui psikoterapi. Nah, salah satu psikoterapi yang cukup efektif untuk pengobatan hipokondria disorder itu adalah cognitive behavior therapy atau CBT. Itu merupakan salah satu terapi kognitif. Nah, ini menjadi efektif karena kan ada sensasi fisik dapat dikaitkan dengan tekanan emosional. Pada terapi kognitif ini juga itu merupakan suatu pendekatan yang mengkombinasikan penggunaan teknik kognitif dan perilaku untuk membantu individu memodifikasi perilakunya tersebut. Jadi pada terapi kognitif behavior terapi ini kan merubah perilaku dari yang tidak baik menjadi ke perilaku yang lebih baik lagi. Adapun beberapa manfaat lain ya dari cognitive behavior therapy ini, yang pertama adalah mengidentifikasi ketakutan dan keyakinan tentang penyakit medis yang serius. Nah, yang kedua itu mempelajari cara alternatif untuk melihat sensasi tubuh dengan mengubah pikiran yang tidak membantu. Yang ketiga itu membantu individu lebih sadar tentang bagaimana kekhawatiran yang mempengaruhi perilaku. Dan yang keempat itu mengubah cara individu merespon sensasi dan gejala tubuhnya. Yang kelima, membantu mempelajari keterampilan untuk mengatasi kecemasan dan stres. Nah, selain dari psikoterapi, ada juga pengobatan yang untuk hipokondria ini menggunakan farmakoterapi. Farma itu kan lebih ke obat-obatan, terapi. Jadi terapi obat, farmakoterapi. Terapi menggunakan obat-obatan. Jadi di sini salah satu obat-obatan yang dapat digunakan sebagai pengobatan hipokondria disorder adalah seperti obat-obatan antidepresan, yaitu salah satunya selective serotonin reuptake inhibitor atau sering disingkat dengan SSRI. Itu dapat membantu mengobati hipokondria. Selain itu, obat-obatan untuk mengobati gangguan suasana hati atau mood itu juga bisa digunakan sebagai obat-obatan untuk mengobati hipokondria sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus dari hipokondria disorder.
seorang yang mengalami hypochondria disorder. Di sini disebutkan bahwa Robert ini adalah ahli radiologi berusia 38 tahun, baru saja pulang dari kunjungannya selama 10 hari di sebuah pusat diagnostik terkenal, di mana ia menjadi pengujian ekstensif untuk seluruh sistem pencernaannya. Evaluasi ini membuktikan tanda negatif untuk penyakit fisik apapun. Namun bukannya merasa lega, radiolog itu tidak tampak marah dan kecewa dengan penemuan tersebut. Radiolog itu telah merasa terganggu selama beberapa bulan dengan berbagai simptom fisik yang digambarkannya sebagai simptom-simptom yang berupa nyeri perut ringan, terasa penuh, isi perut yang bergemuruh, dan perasaan akan isi perut yang keras. Ia menjadi yakin bahwa simptom-simptom ini disebabkan oleh kanker usus besar, dan ia menjadi terbiasa untuk menguji sampel darahnya setiap minggu dan secara hati-hati memeriksakan perutnya yang dapat memeriksakan perutnya akan yang didapat di dalamnya saat terlentang di tempat tidur setiap beberapa hari sekali. Saat evaluasi juga, getaran jantungnya itu terbukti tidak berbahaya. Ia malah mulai lebih khawatir bahwa ada sesuatu yang lupa diperiksa. Ia mengembangkan ketakutannya tersebut benar-benar dapat dikesampingkan. Hal itu tidak pernah benar-benar hilang. Nah, jadi dari ceritanya si Robert ini, benar bahwa si Robert ini bisa dikatakan mengalami hypochondria disorder karena salah satunya tadi termasuk ciri diagnostiknya si Robert ini kan memiliki gejala berupa nyeri perut ringan, terasa penuh. Nah, di sini dia menganggap merasa cemas, ketakutan bahwa dia akan mengidap suatu kanker usus besar. Nah, ketika dilakukan penelitian, ketika dilakukan tes darah dan periksa ke tim medis, ternyata tidak ditemukan. Di sini kan disebutkan. Nah, evaluasi membuktikan tanda negatif untuk penyakit fisik apapun. Nah, dari tim medis itu tidak menemukan penyakit fisik apapun. Nah, tetapi si Robert bukannya menjadi lega akan hal tersebut, malah Robert ini menjadi lebih khawatir. Dia tetap menganggap bahwa dirinya itu mengidap suatu penyakit yang serius. Nah, dia takut dia melewati salah satu tahap dari pengecekan pengobatannya tersebut sehingga penyakit tersebut tidak diketahui. Dia masih tetap kekeh bahwa dirinya mengidap suatu penyakit yang serius. Nah, dia sudah mencoba menghilangkan rasa ketakutannya tersebut, namun hal itu tidak pernah benar-benar hilang. Jadi benar dari cerita ini, si Robert ini dapat dikatakan mengalami hypochondria disorder. Jadi ketika si Robert ini telah mengalami gejala ini dan ini berlangsung selama 6 bulan, berarti ini termasuk salah satu hypochondria disorder ya kan? Kan tadi salah satu cirinya adalah berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Nah, tapi ketika yang dialami Robert ini tidak berlangsung selama 6 bulan atau kurang dari 6 bulan, berarti ini belum bisa masuk ke diagnostik hypochondria disorder. Ini salah satu contoh kasus ya teman-teman. Nah, next, hypochondria disorder dalam perspektif Islam. Nah, jadi bagaimana sih Islam itu menganggap atau memandang hypochondria disorder. Hipokondria tadi kan adalah salah satu was-was, perasaan cemas, ketakutan akan suatu penyakit. Ini jika dilihat dari Islam, dari sudut pandang Islam, Islam memandangnya ketakutan dan perasaan cemas akan suatu penyakit yang serius dialaminya tersebut, walaupun diperiksa itu tidak mengalami penyakit serius, mungkin dari perspektif Islam itu menganggap itu dapat terjadi karena disebabkan oleh jin, karena jin tersebut berusaha memutuskan hubungan hamba dengan penciptanya. Nah, dalam Al-Quran sendiri itu Allah telah mengisyaratkan di dalam Allah Subhanahu wa taala kan berfirman di dalam Quran surat Yunus ayat 57 itu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudda wa rahmatul lil mu'minin. Sadaqallahul azim, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Nah, dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala itu telah mengisyaratkan di mana apabila
seseorang tersebut menderita suatu penyakit yang bersumber dari kondisi psikis yang labil, itu perlu dilakukan penyehatan atas kondisi spiritualnya melalui diagnosa iman dan aktivitas zikir dalam doa. Apabila hal demikian, maksudnya meningkatkan iman dengan zikir dan berdoa tadi dijalani secara baik dan benar, lalu diiringi dengan zikir yang khusyuk, maka manusia akan terhindar dari kegundahan pikiran, kecemasan, putus asa, dan sebagainya. Itu salah satu tips pengobatan dari segi Islamnya terkait seseorang yang mengidap hipokondria disorder dan bagaimana Islam memandang hipokondria disorder. Nah, ini juga didukung oleh salah satu ayat dalam Al-Quran, itu surat Al-A'raf itu ayat 28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa ta'ma'inu qulubuhum bi dzikrillah. Alla bi dzikrillahi ta'ma'inu qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati mereka menjadi tentram. Nah, kan dalam surat Al-A'raf ini ditegaskan lagi bahwa apabila seorang itu beriman dan mengingat Allah, insya Allah hatinya itu akan menjadi lebih tentram. Nah, karena tadi perasaan cemas, takut, was-was akan suatu penyakit mungkin bisa diatasi dengan cara mengingat Allah melalui meningkatkan aktivitas zikir dan doa untuk supaya terhindar dari hipokondria disorder tersebut. Ini adalah salah satu tips dan bagaimana Islam memandang terkait penyakit hipokondria disorder sendiri. Next, ini ada hasil penelitian terkait dari hipokondria disorder. Itu yang pertama, hasil penelitian ini menjelaskan terkait model persamaan struktural, menunjukkan bahwa model perilaku kognitif, metakognitif itu mampu menjelaskan gangguan hipokondria. Selain itu, hasil indeks general fit model persamaan struktural menunjukkan bahwa model yang dikembangkan memiliki indeks goodness of fit dengan data sampel dan berkaitan erat dengan hipotesis teoritis. Nah, ini saya kutip dari jurnal yang ditulis oleh Amir Muhsin Rahmijat dan kawan-kawan pada tahun 2017, dan judul jurnalnya itu adalah Development and Investigation of a Cognitive Metacognitive Behavior Model, an Explanation for Hypochondria Disorder. Itu jurnal International Journal of Biological Science. Selanjutnya saya juga mengutip bahwa hasil penelitiannya itu adalah dari penerapan terapi perilaku kognitif behavior therapy, di mana dilakukan 8 sesi pertemuan terapi pada penelitiannya tersebut pada subjek dengan teknik restrukturisasi kognitif dan expose didapatkan hasil akhir setelah diberikan psikoedukasi dan intervensi. Keyakinan dari subjek SI ini tadi mulai membaik. Pada tahap tindak lanjut juga si subjek SI ini melaporkan bahwa perasaannya itu serta keyakinannya semakin membaik lagi. Jadi setelah dilakukan terapi, subjek ini merasakan dirinya sudah menjadi lebih baik. Nah, ini saya kutip dari jurnal yang ditulis oleh Mori Kaniati ya pada tahun 2017 dengan judul penerapan terapi perilaku kognitif behavior therapy atau CBT pada klien dengan gangguan hipokondriasis di Rumah Tahanan Pondok Bambu Jakarta Timur. Ini jurnal P3SDM. Nah, dari penelitian yang kedua ini tadi kan jelas nih bahwa si kognitif behavior therapy itu benar adanya bahwa menjadi salah satu pengobatan yang cukup efektif untuk seseorang yang mengidap hipokondria disorder, karena di sini kan telah dibuktikan pada penelitiannya bahwa si S ini subjeknya tadi kan melaporkan perasaannya menjadi lebih baik dan semakin membaik setelah dilakukan terapi tersebut. Nah, mungkin itu saja teman-teman terkait presentasi saya mengenai hipokondria disorder. Mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan kita semua. Atas salah-salah kata saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun, saya cukupkan, saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.